Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Ketemu lagi nih dengan kami, kelompok 4, yang beranggotakan Aldiman Pasaribu, Marta Roto Purba, Restina Purba, dan saya sendiri, Fania Regina Putri. Kali ini kami akan membahas mengenai etika dan tanggung jawab sosial dalam manajemen. Nah, pertama-tama kita akan membahas etika dalam manajemen. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu etika? Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak. Dari mos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Pada umumnya, menurut Frans Magnisuseno, pada tahun 1991, secara sistematis, etika dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Selain itu, etika juga dibedakan antara etika individu dan etika sosial. Etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, sementara etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral pada masing-masing bidang kehidupan. Kemudian, etika individual membuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri. Selanjutnya, etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Etika manajemen dalam mengambil keputusan. Hampir semua dilema etika melibatkan suatu konflik antara kebutuhan, sebagian dan keseluruhan individu versus organisasi, atau organisasi versus masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Kadang-kadang, suatu keputusan etika menimbulkan konflik antara dua pihak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi etika manajemen dalam mengambil keputusan, yaitu hukum, peraturan pemerintah, kode etik industri atau perusahaan, tekanan-tekanan arsial, dan tegangan antara standar perorangan dan kebutuhan organisasi. Para manajer yang menghadapi jenis pilihan etis yang sulit sering memanfaatkan suatu pendekatan normatif yang berdasarkan norma dan nilai-nilai untuk membimbing pembuatan keputusan mereka. Nah, pendekatan etika normatif terbagi lagi nih. Yang pertama, pendekatan utilitarian. Kemunculan teori utilitarian merupakan pengembangan dari pemahaman etika teleologi yang dikembangkan terutama oleh tokoh-tokoh besar pemikiran etika dari Eropa seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Etika ini juga dikenal nih sebagai etika konsekuensialisme yang memiliki pandangan mendasar bahwa suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan tujuan atau akibat dilakukannya tindakan tersebut. Yang kedua, ada pendekatan individualisme. Pendekatan individualisme atau individual approach mengatakan bahwa suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu. Yang ketiga yaitu pendekatan hak moral. Pendekatan hak moral atau moral right approach menyatakan bahwa umat manusia memiliki hak asasi dan kebebasan yang tidak bisa direbut oleh keputusan suatu individu. 6 hak-hak moral yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, hak persetujuan bebas. Yang kedua, hak atas privasi. Yang ketiga, hak kebebasan hati nurani. Yang keempat, hak atas proses hak. Yang kelima, hak atas hidup bebas dan keamanan. Dan yang keenam yaitu hak untuk bebas berpendapat. Selanjutnya yaitu pendekatan keadilan. Pendekatan keadilan menyatakan bahwa keputusan moral harus didasarkan pada standar-standar keadilan, kejujuran, dan ketidakberatan sebelahan. 3 jenis keadilan haruslah diperhatikan oleh para manajer. Tanggung jawab sosial dalam manajemen. Secara umum, Corporate Social Responsibility merupakan peningkatan kualitas kehidupan di mana kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat dapat menanggapi keadilan sosial yang ada dan dapat menikmati,
memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup, atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders, baik secara internal, yaitu pekerja, stakeholders, dan penanaman modal, maupun eksternal, yaitu kelembagaan, pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil, dan perusahaan lain. Tanggung jawab sosial perusahaan menurut World Business Council for Sustainable Development, yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang pembangunan yang berkelanjutan. Sustainable Development mengartikan corporate social responsibility adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas tempat ataupun masyarakat yang luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha pasar, pengembangan ekonomi, dan badan usaha perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, serta bantuan bencana kemanusiaan. Kerov pada tahun 1998 menyebutkan beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya, sehingga perusahaan tidak bisa hanya memusatkan perhatiannya untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun harus juga memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak. Yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang. Semakin baik lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada, misalnya dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran. Yang keempat, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. Dan yang kelima yaitu keuntungan jangka panjang. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial, tercipta suatu citra positif di mata masyarakat, karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Sebuah alasan mengapa timbul kesulitan untuk memahami tanggung jawab sosial adalah manajer harus menghadapi pertanyaan, tanggung jawab kepada siapa? Dan perspektif tanggung jawab sosial organisasi yang mendapatkan pencerahan, memandang lingkungan internal dan eksternal sebagai pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan bentuk proyek pemerintah atau publik dapat dikemukakan pada kelompok stakeholder berikut ini. Yang pertama, stakeholder utama. Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, stakeholder pendukung. Stakeholder pendukung atau sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang ketiga, stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dan dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten. Selanjutnya, mengelola etika dan tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Banyak manajer yang menaruh perhatian untuk memperbaiki iklim etika dan responsivitas sosial perusahaan mereka. Seorang ahli dalam topik etika berkata, manajemen bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi di mana orang mampu berperilaku seperti keinginan mereka sendiri. Manajer harus mengambil langkah aktif untuk memastikan bahwa perusahaan masih berada di dalam garis batas etika.
Selanjutnya, mengelola etika dan tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Yang pertama, kepemimpinan yang beretika. Pemimpin sejati harus menyadari akan tanggung jawabnya secara menyeluruh dan memahami mengapa ia ada sebagai pemimpin, serta mengetahui untuk apa ia berada dengan tugas, wewenang, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban kepemimpinan yang ada padanya. Pemimpin harus menyadari bahwa ia memiliki kapasitas utuh, disertai dengan kemampuan dan keandalan dengan visi misi dan fokus yang jelas untuk bekerja. Tahu bagaimana bekerja efektif, efisien, dan sehat, guna memimpin yang membawa keuntungan besar bagi organisasi, seperti bawahan, staf, dan pemimpin dan lingkungan di mana kepemimpinan dijalankan. Pemimpin harus menerima pemercayaan dalam penanggung-jawaban kepemimpinan ini dan bertekad kuat mengamalkan tanggung jawab dalam mengelola sikap serta perilaku berkualitas. Dalam memanajemeni, fokus pada sasaran berhasil melalui upaya memimpin secara berkualitas. Struktur dan sistematika organisasi. Yang pertama yaitu kode etik. Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika, rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. Yang kedua yaitu struktur etika. Struktur etika merupakan berbagai sistem, posisi, dan program yang dilakukan sebuah perusahaan untuk melaksanakan perilaku yang beretika. Suatu komite etika adalah sekelompok eksekutif yang diangkat untuk mengawasi etika perusahaan. Komite etika memiliki tanggung jawab untuk mendisiplinkan orang yang melakukan pelanggaran, yang merupakan hal penting jika organisasi ingin mempengaruhi perilaku karyawan secara langsung. Yang ketiga yaitu pembocoran kabar. Pengungkapan oleh karyawan atas praktik yang ilegal, tidak bermoral, dan tidak sah yang tidak dilakukan pihak pemberi kerja dikenal sebagai pembocoran kabar. Tidak ada organisasi yang dapat bergantung secara eksekutif hanya pada kode perilaku dan struktur etika untuk menghindari terjadinya seluruh perilaku yang tidak etis. Baiklah, kita akan masuk ke contoh kasus. Contoh kasus pertama. Harry Roll sudah bekerja di Sellingstone Pharmaceuticals selama 30 tahun. Setelah bekerja di berbagai pabrik dan 7 tahun di luar negeri, Harry kembali ke pusat dan menanti posisi barunya sebagai wakil presiden pemasaran. Catatan kinerja Roger sangat bagus, tetapi berkas pribadinya menunjukkan bahwa catatan beberapa tuntutan atas perilaku buruk Roger terhadap bawahannya. Tuntutan-tuntutan tersebut beragam, mulai dari perkataan tidak menyenangkan dan merendahkan, hingga tuntutan pelecehan seksual yang kemudian dibatalkan. Hal yang lebih mengganggu adalah jumlah dan tingkat tuntutan senantiasa meningkat selama 10 tahun Roger bekerja di Sellingstone. Dilihat dari kasus tersebut, pelanggaran etika yang dilakukan oleh Harry dapat dikategorisasikan pelanggaran etika dalam manajemen sumber daya manusia. Perbuatan yang tidak menyenangkan dan merendahkan hingga pelecehan seksual dapat diklasifikasikan dalam pelanggaran prinsip etika bisnis yang kelima, yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini meniscayakan sebuah perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan, staf atau karyawan, mitra bisnis, serta konsumen. Lanjut contoh kasus yang kedua. Charlotte Hines sudah bekerja selama 17 tahun. Charlotte sudah bekerja keras, mempunyai dedikasi dan kinerja yang baik. Akan tetapi, Dewan Layanan Masyarakat memutuskan untuk mengadakan tes promosi secara terbuka yang bisa diakses dan diikuti oleh semua orang untuk mengisi posisi supervisor. Hasil seleksi terbuka tersebut akan dilihat hasilnya. Kandidat dengan skor tertinggi yang akan menempati posisi supervisor. Charlotte ada di urutan ke-12, sementara seorang karyawan yang baru bekerja ada di urutan pertama. Metode rekrutmen sekaligus promosi tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kompetisi karyawan yang telah lama bekerja menimbulkan masalah tersendiri yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas kerja. Apabila ditelisik berdasarkan prinsip etika bisnis, kasus Charlotte termasuk dalam pelanggaran prinsip etika keadilan. Sementara dilihat dari fungsi bidang manajemen dapat dikategorisasikan dalam kasus manajemen sumber daya manusia, khususnya pada aspek seleksi dan promosi. Nah, kita sampai nih pada penyelesaian kasus.
Langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari dan mengantisipasi adanya pelanggaran etika dalam manajemen menurut Cook William pada tahun 2001, dengan pengambilan keputusan yang etis, langkah-langkah yang dijalankan sebagai berikut. Yang pertama, seleksi dan permintaan karyawan yang beretika. Rekrutmen menurut New et al. Pada tahun 2000 didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen bukan hanya potensial secara akademik, akan tetapi potensial dalam menjalankan etika secara benar. Dalam proses seleksi tersebut diperlukan tes kejujuran terbuka. Yang kedua, penerapan kode etik. Kode etik perusahaan merupakan aturan yang disepakati bersama dalam perusahaan. Kode etik merupakan pernyataan yang formal dari nilai organisasi dan peraturan etika yang diharapkan dipatuhi karyawan. Kode etik dalam perusahaan juga akan mempengaruhi karyawan dalam memutuskan apa yang harus mereka kerjakan. Dan selanjutnya, pelatihan etika. Dalam mewujudkan budaya organisasi, perlu ada waktu untuk membiasakan. Pelatihan etika fokus pada pembiasaan dalam melakukan suatu menurut aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan atau kode etik. Dalam rangka membangun kesadaran karyawan tentang etika, maka dibutuhkan pelatihan etika. Dalam hal ini, karyawan diharapkan mampu mengenali masalah mana yang merupakan masalah etika dan kemudian menghindari pembenaran terhadap perilaku yang tidak etis. Dari pemaparan yang telah kami jelaskan tadi, kami menarik kesimpulan. Perusahaan selayaknya menciptakan suasana kerja sehat, aman, dan tenang, sehingga karyawan merasa nyaman bekerja. Karena jika GCR hanya dijadikan kosmetik untuk meraih simpati publik, bagai kayu yang keropos, yang kapan saja bisa patah. Tanggung jawab perusahaan yang tinggi sangat diperlukan karena dengan mewajibkan perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk usaha sosial kemasyarakatan diharapkan dapat ikut memperdayakan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Namun kewajiban dalam suatu undang-undang dapat memunculkan multitafsir yang menyebabkan tujuan menjadi tidak tercapai. Di antara permasalahan yang harus ditegaskan adalah perusahaan apa saja yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Sanksi apa saja yang mungkin dapat dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Sistem pelaporan dan standar kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan tanggung jawab sosial. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa.